Kabarnya nih siang hari ini pastinya harus tetap semangat ya tentunya, dan semoga sehat selalu. Ayah Bunda, kali ini di episode perdana saya di sini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ainun Hanin. Kali ini saya akan mencoba membawakan topik yang menarik yang mungkin ayah Bunda belum pernah tahu sebelumnya. Nah, kali ini sangat senang sekali ya saya bisa membawakan acara atau program dari HiDoc Life Ina Health yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Yogyakarta. Ya. Dan pada episode kali ini ayah dan Bunda, kali ini kita akan coba mendiskusikan topik yang penting dan juga mungkin ayah bunda itu belum terlalu familiar, yaitu sebuah topik yang disebabkan oleh virus dan dapat ditularkan oleh nyamuk, dan mungkin itu bukan DBD ataupun malaria, bisa jadi penyakit lainnya, dan konon katanya ini dapat berdampak dan menyebabkan radang otak. Waduh, serem-serem ya untuk dampaknya. Dan kali ini juga saya sudah ditemani oleh salah satu expert ya di bidangnya, yaitu salah satu dokter spesialis anak. Nah, beliau adalah Prof. Dr. May Neni Sitaresmi, spesialis anak konsultan PhD. Sebelumnya kita sapa dulu Dr. Neni. Ya, selamat siang Mbak Ainun ya. Iya, saya Ainun. Ya, untuk ayah bunda yang menonton acara live kali ini, kami harapkan bisa bergabung juga ya, dan jangan lupa untuk tetap menonton acara ini dari awal hingga akhir, karena di akhir acara nanti juga ada hadiah yang menarik. Dan untuk ayah bunda yang ingin join di acara kali ini, bisa langsung chat ataupun WA, ataupun juga bisa video call di nomor 081126444246. Oke, sekarang aku mau coba ngobrol-ngobrol terlebih dahulu dengan Prof. atau Dr. May Neni ya. Beliau adalah spesialis anak konsultan. Dokter, sebelumnya itu saya sama seperti orang awam ya. Saya belum tahu nih terkait dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, yang sebenarnya selama ini yang saya tahu adalah biasanya menyebabkan hanya demam seperti itu ya, demam, mual, tapi ini bisa menyebabkan adanya radang otak, Dok. Saya dengar sih namanya kalau nggak salah itu Japanese encephalitis ya, Dok ya. Nah, atau JE. Mungkin dokter bisa jelaskan kepada ayah bunda yang sedang nonton acara kali ini, Dok, apa sih yang disebut dengan penyakit Japanese encephalitis ini? Ya, terima kasih ya. Jadi kalau melihat namanya Japanese encephalitis, berarti encephalitis itu adalah peradangan pada otak, ya. Jadi ya kita tahu berarti ada infeksi di otak, dan penyebabnya adalah virus, namanya virus JE. Ya, karena memang virus ini pertama kali ditemukan di Jepang. Ya, sehingga namanya Japanese encephalitis. Dan virus ini seperti tadi, dia ditularkan melalui nyamuk. Jadi tidak bisa kemudian virusnya seperti flu langsung gitu, enggak. Jadi dia melalui gigitan nyamuk seperti demam berdarah, seperti malaria, hanya nyamuknya yang berbeda. Ya, begitu. Dan memang ngeri ya. Jadi karena kalau kita tahu bahwa infeksi otak itu kan sumber semuanya, sumber kecerdasan dan semuanya, sehingga kalau nanti menyerang otak, nah nanti tentunya akan memberikan komplikasi yang berat ya, meskipun tidak semua yang terinfeksi itu menjadi penyakit berat. Jadi kadang-kadang 70-80% itu seperti infeksi yang lainnya. Kadang-kadang dia hanya demam, kemudian kadang-kadang juga ada batuk, diare, mual, muntah. Itu yang kita sebut dengan flu-like syndrome, seperti infeksi flu yang lain. Tetapi sekitar 10%-an nanti akan menjadi gejala encephalitis yang tandanya nyeri kepala, ya, kemudian bahkan sampai kejang, bahkan juga sampai terjadi tidak sadar. Dan kalau mereka yang mengalami Japanese encephalitis itu menjadi fatal, ya, dia akan menyebabkan kematian
atau kalaupun dia sembuh maka akan menimbulkan gejala sisa. Ya, gejala sisanya bervariasi, ya, mulai dari mohon maaf penurunan fungsi kecerdasan, ya, jadi kita nggak mau ya anak-anak kita menjadi mohon maaf nggak bisa sekolah dengan baik, bahkan juga mungkin akan terjadi ketulian, gangguan gerak, jadi mungkin dia akan menjadi tidak bisa bergerak dengan baik, kaku, dan kadang-kadang juga tergantung area mana yang terkena, kadang-kadang juga akan terjadi perubahan perilaku yang anaknya sebelumnya anak yang soleh, anak yang baik, oh ini jadinya gampang marah nih, dia ngeyelan, mungkin jadi hiperaktif, atau sebaliknya menjadi dia depresi. Jadi cukup berat akibat kalau kemudian virus ini menyebabkan gejala sampai terjadinya encephalitis. Luar biasa, gejala dan tandanya sangat-sangat kompleks ya dokter ya. Nah kalau boleh tahu nih dok, apakah sudah pernah terlihat di negara kita nih dok? Ya, ini jelas ya, karena kalau kita lihat penyakit ini terutama di daerah tropis, ya, termasuk Indonesia itu adalah daerah tropis. Dan untuk menegakkan diagnosis, kalau gejala klinisnya kan kelihatan ya, dokter selalu bisa mendiagnosis, oh ini adalah infeksi otaknya, encephalitis. Tapi untuk kemudian melihat penyebabnya memang ada pemeriksaan darah dan pemeriksaan namanya cairan otak yang kalau ada gejala klinis ke arah encephalitis biasanya dokter akan mengambil cairan otak dari punggung gitu. Kemudian di Indonesia kita ada namanya surveillance. Surveillance itu adalah ya suatu kegiatan untuk memantau penyakitnya ini, encephalitisnya karena apa? Nah, salah satunya adalah JE dan memang cukup banyak di Indonesia, mulai dari yang di Bali, kemudian kemarin Kalimantan Barat dan Jogja. Jogja juga cukup banyak ya. Dan perlu diingat bahwa yang konangan itu apa yang terdiagnosasi itu seperti fenomena gunung es. Ya, jadi yang gejala yang klinis yang berat itu hanya sebagian, yang lainnya mungkin akan tidak terdiagnosis atau ya karena mungkin orang tidak ngeh atau dokternya mungkin tidak berpikir bahwa itu sebetulnya Japanese encephalitis. Ya. Jadi penting sekali adanya orang-orang di balik itu ya yang melakukan survei ya dok ya untuk mengetahui gejala lainnya yang mungkin tidak terlihat oleh secara klinisnya juga gitu. Nah terus dokter, Jogja ini juga sudah mulai ada ya dok ya, sudah mulai tersurvei kalau ada yang terkena juga. Terus apakah karena itu kan penyebabnya disebabkan oleh nyamuk ya, gigitan nyamuk ya dok ya? Itu sebagai perantaranya. Jadi, gitu. penyebabnya adalah virus JE itu. Virus JE itu tidak menular melalui droplet seperti kita ngomong-ngomong nggak akan menular, tetapi dia selalu menular melalui gigitan namanya nyamuk culek. Nah, nyamuk ini karakteristiknya agak berbeda dengan nyamuk misalnya Aedes aegypti yang itu menyebabkan demam berdarah. Jadi semua nyamuk itu memang ya kecuali yang Wolbachia ya itu sebagian besar ada memberikan penyakit. Nah, kalau nyamuk ini biasanya dia justru menggigitnya adalah pada malam hari. Kalau pada malam hari. Ya, gitu. Jadi beda dengan yang menggigit pada demam berdarah gitu. Kalau demam berdarah itu maghrib gitu ya, sore. Demam berdarah pagi. Oh pagi. Ya, pagi sore. Kalau ini malam hari. Ya, gitu. Ya, dan nyamuk ini terutama dia dia kemudian menggigit ada inang yang lain. Jadi inangnya itu manusia adalah namanya inang terakhir karena kalau begitu masuk ke tubuh manusia maka dia akan berkembang biak tetapi tidak kemudian digigit menularkan, tetapi dia akan berkembang biak si virus ini setelah si nyamuk itu menggigit babi dan burung burung sawah. Ya, kalau kita mungkin blekok atau apa ya. Sehingga memang virus ini terutama di daerah rural atau di daerah pedesaan yang banyak sawahnya begitu. Ya, pedesaan di malam hari dan ditunjang juga dengan kita yang
iklimnya tropis ya, gitu ya. terutama di daerah tropis. Ya, sehingga memang secara umum kita harus PHBS ya. Kebersihan termasuk ya nyamuk-nyamuk apapun ya, kecuali tadi Wolbachia itu memang sebaiknya kita hindarkan karena itu biasanya membawa berbagai penyakit, termasuk untuk nyamuk culek ini menyebabkan penularan dari virus GI. Oke, ya. Dan kalau boleh tahu nih dok, biasanya itu terjadi di usia-usia berapa sih dok? Ya. Jadi si virus ini bisa menyerang semua usia, tapi yang kemudian rentan, artinya kalau dia kemudian menyerang seseorang sehingga menyebabkan komplikasi atau kematian, itu adalah pada anak di bawah 15 tahun. 15 tahun. Di bawah 15 tahun itu yang mempunyai risiko untuk berkembang menjadi penyakit yang berat atau kemudian dia menyebabkan kematian. Nah, ini nanti hubungannya dengan vaksinasi, ya. Ya, baik. Oke, kita masih terus ingatkan juga ya dokter kepada ayah bunda yang sedang menonton pada hari ini untuk bisa mengetikkan atau chat langsung ke kami pertanyaan-pertanyaan seputar penyakit Japanese atau JE ini, Japanese encephalitis ini ya. Atau silahkan juga bisa langsung WA maupun video call ke nomor 0811-2644-246. Dan untuk 3 penanya pertama itu akan mendapatkan hadiah langsung dari kita gitu. Ya, terus sebenarnya masih banyak banget Prof Neni yang ingin saya tanyakan. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa kerentanannya itu tuh di usia kurang dari 15 tahun ya dok ya. Terus juga menyerang di jam malam, gigitan oleh nyamuk yang biasanya terjadi di malam hari, dan juga manusia ini sebagai host atau inang akhirnya gitu ya. Karena di sini kemudian akan menyebabkan gejala klinis. Dan si virus itu meskipun dia, jadi bukan kemudian berkembang biak, kemudian kalau si nyamuk menggigit kita menularkan ke yang lainnya, enggak. Makanya disebut dengan dead host, jadi yang akhirnya. Ya, oke dokter, mungkin nanti kita bisa sambung ke sesi yang selanjutnya. Jadi untuk ayah bunda yang ingin tetap berkomunikasi dengan kami bisa banget, karena kalian bisa langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaannya melalui chat ataupun nanti di sesi selanjutnya bisa melakukan video call dengan kami di nomor 0811-2644-246. Nah kalau gitu dokter, kita lihat video selanjutnya. Jangan kemana-mana ayah bunda, tetap bersama kami di Hi Doc Live Ina Health. Aduh, apakah bayi boleh dikasih dot atau boleh dibedong nggak ya? Gimana ini? Halo, ayah? Ya? Ayah? Iya, bunda. Bentar. Ini kenapa banyak informasi kesehatan yang simpang siur sih? Aduh, punggungku sakit. Kebanyakan duduk saat kerja ini. Ini nih dampak kurang olahraga. Saya bunda, bentar. Welcome to Yes. Mobile Legends. Kalah. Duh, mataku jadi pedas, merah lagi. Bunda, dia mau makan. Bunda, ayah. Ina Health. Hah? Ina Health? Ina Health merupakan media kesehatan yang berkomitmen untuk menyediakan informasi kesehatan yang terkini, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ina Health dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2017. Segala kebutuhan informasi kesehatan bisa kalian temukan di berbagai platform Ina Health, dan salah satunya adalah YouTube. Ina Health telah memiliki lebih dari 600 video, lebih dari 190.000 subscriber, dan lebih dari 20 juta viewers yang tersebar di berbagai kota di penjuru negeri maupun mancanegara. Ina Health juga mempunyai berbagai program, di antaranya Dok, ada program olahraganya? Ada program untuk parenting serta tumbuh kembang anak. Kesehatan untuk remaja juga ada kan? Ada dong pastinya. Proses pembuatan video Ina Health melalui beberapa tahap, yaitu tahap riset, menentukan tema, mereview tema, produksi, editing, serta review hasil video oleh tim review yang terdiri dari dokter yang kompeten di bidangnya.
Saat ini, video-video InaHealth juga sudah disebarluaskan di berbagai ruang fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, serta digunakan oleh tenaga kesehatan untuk penyebaran informasi kesehatan dimanapun ia berada. Jadi bagaimana? Masih bingung untuk mencari informasi kesehatan terpercaya? InaHealth jawabannya. Ya, hai Ayah Bunda, kembali lagi dengan kami, dengan saya Ainun Hanin dan juga ada Prof. Dr. Maineni ya. Tadi kita sudah seru sekali membahas terkait dengan apa itu penyakit JE atau Japanese encephalitis. Nah, saat ini kita akan lebih fokus lagi ya, Prof, lebih ke vaksinnya. Vaksin Japanese encephalitis itu apa? Terus juga manfaatnya apa untuk para masyarakat dan bagaimana sih mendapatkan vaksin tersebut? Dan sekali lagi kita ingatkan kepada sobat Hai Dok ya, ataupun juga ayah bunda yang sedang menonton kegiatan ini, silahkan bisa langsung chatkan pertanyaannya atau nanti di sesi ini kalian bisa langsung video call berinteraksi dengan kami. Silahkan berdiskusi melalui nomor 081126444246. Dan untuk 3 penanya yang paling awal itu akan mendapatkan hadiah spesial dari kami tentunya. Nah, baik. Jadi Dok, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan penyakitnya, sekarang kita ke vaksinnya. Nah, vaksin dari Japanese encephalitis itu Dok, itu bisa dijelaskan nggak Dok? Seperti apa? Terus nanti disuntikannya Dok ya itu ya. Disuntikannya itu tuh seperti apa dan kemana gitu. Ya. Jadi vaksin JE itu jadi mencegah tadi penyakitnya Japanese encephalitis, kita alhamdulillah sudah punya vaksinnya, namanya vaksin JE. Ada beberapa yang beredar di Indonesia, tetapi yang saya ingin sampaikan di sini, kita sangat berbangga karena DIY merupakan salah satu dari 3 provinsi di Nusantara yang akan mendapatkan vaksin secara gratis. Wow. Ya, istimewa betul. Jadi pertama 2016 atau 17 yaitu ada di Bali, kemudian tahun kemarin ada di Kalimantan Barat, dan sekarang tahun ini kita ada di Yogyakarta. Dan ini nanti gratis ya, dan memang akan untuk tahap awal karena memang belum pernah ada, maka pemerintah melakukan yang disebut dengan campaign selama 2 bulan pada anak usia 9 bulan sampai 15 di bawah 15 tahun. Jadi 14 tahun 11 bulan 29 hari sebelum ulang tahun ke 15. Nah, itu selama 2 bulan harapannya anak-anak di DIY yang usianya itu sudah divaksin. Setelah itu kemudian berarti ini kan rencananya kick off-nya adalah pada bulan September tanggal 3 kalau nggak salah. Jadi nanti September, Oktober. Nah, setelah itu habis Oktober apa? November itu akan masuk di dalam program pemerintah untuk semua anak yang usianya 10 bulan. Ya, jadi kalau sekarang semua harapannya semua sudah tervaksinasi, setelah itu menjadi suatu program seperti kalau kita bayi lahir hepatitis B, ada BCG, ada pentabio, kita sebelumnya ada rotavirus, ada PCV, ada MR, dan sekarang ada tambahan di 10 bulan adalah JE. Dan itu gratis. Ya, jadi Ayah Bunda perlu dicatat. Jadi nanti di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan ada vaksin gratis yang awalnya dicanangkan terlebih dahulu untuk usia 9 bulan sampai 14 tahun. Dan setelah bulan September, Oktober, November, nah nanti di bulan November itu akan diserentakkan ya, akan ada tambahan. Jadi yang selama 2 bulan September sampai Oktober itu selama 2 bulan harapannya semua anak tadi 9 bulan sampai 14 tahun 11 bulan
29 hari sebelum 15 ya. bulan semua anak yang ada di DIY sudah divaksinasi. Sudah divaksin. Nah, kemudian kan masih ada anak-anak yang lain. yang lahirnya yang usianya pada waktu itu masih 8 bulan kan belum dapat. Maka begitu dia nanti di 10 bulan dia sudah masuk. Dan itu seterusnya Pak, anak-anak yang lahir setelah itu pokoknya begitu 9 bulan masuk di dalam program imunisasi. Jadi kalau kita kan sekarang begitu bayi lahir kan dapat hepatitis B. Kemudian nanti BCG, nanti 2 bulan ada penta, kemudian ada polio suntik, kemudian ada PCV, ada rotavirus, itu 2 bulan, 3 bulan, di 4 bulan sama ya, kemudian di 9 bulan dapat MR, dan di 10 bulan yang sebelumnya tidak ada akan mendapatkan vaksin JE. Oke, ya. Sebelumnya sebentar dokter, ini ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang. Halo dok. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Halo dok, saya Vira dari Kemis. Halo. Halo. Ya, halo. Iya, halo Kak Vira, mungkin bisa langsung pertanyaannya? Oh iya, ini saya mau tanya. Nanti kalau setelah kita vaksin ini dapat elektronik sertifikat nggak ya, kayak COVID dulu? Misalnya nggak ada, bukti vaksinnya nanti seperti apa ya dok? Oke, ya, bukti vaksin. Ya. Jadi nanti yang jelas kalau anaknya sampai usia 5 tahun, 6 bulan, 6 tahunan kan kita sudah ada yang namanya buku KIA ya. Buku KIA itu di situ ada pencatatan semua termasuk imunisasi lah, itu bisa kita catatkan di sana. Nah, kemudian untuk anak yang setelah itu sebetulnya di bulan imunisasi anak sekolah kan kita juga ada vaksin dan kemudian nanti dicatatkan. Nah, nanti mungkin saya akan bertanya kepada Dinas Kesehatan, mestinya akan ada masuk di situ ya catatan bahwa dia mendapatkan vaksinasi. Dan nanti Kementerian Kesehatan sekarang juga sudah punya catatan elektronik yang namanya ASIK gitu ya. ASIK itu nanti akan dicatatkan dan saya nggak tahu kalau dulu kan kita punya Satu Sehat ya. Nah, betul. Apakah mungkin nanti juga kita bisa melihat bahwa kalau saya membuka aplikasi saya, berarti di situ ada pencatatan nama saya sudah ada vaksinasi. Mungkin akan seperti itu, tapi saya akan menanyakan kepada Dinas Kesehatan apakah akan seperti itu. Bayangan saya akan seperti itu. Ya, jadi Kak Vira ya kalau nggak salah ya tadi ya Prof ya, jadi nanti ke depannya kemungkinan akan ada pencatatan vaksinasi secara elektronik ya karena sekarang sudah diinisiasi yang namanya ASIK dan mungkin kalau dulu kita ada namanya Satu Sehat ya, kalau dulu apa namanya? Kalau sekarang? Kalau Simbudu kan yang di DIY ya. Tapi secara nasional nanti kita ada namanya ASIK ya, ASIK pencatatan elektronik yang terkait dengan imunisasi. Imunisasi untuk anak. Ya, oh ya dokter, ini ternyata ada chat juga yang sudah masuk, tadi sudah ada telepon. Sebelumnya terima kasih ya kepada Kak Vira atau Kak Vita yang sudah langsung menelpon ke tempat kami. Nah, ini ada chat yang sudah masuk. Hai dok, dari Sintawati. Mau tanya kenapa hanya untuk anak-anak di bawah 15 tahun, apakah akan ada penyakit yang menyerang anak-anak seperti COVID-19 dan mengharuskan anak untuk divaksin? Terima kasih dokter. Ya, jadi mungkin saya bukan harus ya, karena ini kebutuhan ya. Kalau harus itu kan kayaknya kewajiban ya. Jadi ini adalah kebutuhan bahwa anak-anak di bawah 15 tahun kalau dia terinfeksi si virus JE maka risiko menjadi komplikasi termasuk tadi radang otak dengan segala konsekuensinya atau bahkan bisa meninggal itu tinggi. Ya, sehingga diutamakan adalah untuk kelompok risiko tinggi yaitu antara 9 bulan sampai 15 tahun. Nah, bagaimana apakah di atas misalnya keluarga punya anak usianya misalnya 10 tahun, kakaknya sudah 16 tahun, boleh nggak dia divaksin JE? Boleh, tapi tidak masuk dalam program. Sebetulnya IDAI sudah merekomendasikan sudah lebih dulu, tetapi sebelumnya kalau misalnya di luar DIY, nah ini sekarang ada vaksinnya tapi harus beli sendiri dan harus bayar sendiri, begitu. Nah, pemerintah karena ini lebih ke arah prioritas karena yang paling berisiko adalah usia itu. Ya,
Oke, sudah terjawab ya untuk Kak. Ya, selanjutnya ini ada juga pertanyaan dari Revita Simanjuntak. Hai dok, mau tanya kalau anak mengonsumsi obat rutin, apa tetap bisa mendapatkan imunisasi JE? Ya, jadi obat rutin saya mungkin bisa dijelaskan karena obat rutin kan macam-macam. Betul. Ya. Kalau misalnya itu, mohon maaf, anaknya baru epilepsi, belum terkontrol, sebaiknya jangan. Nah, kemudian misalnya obat rutin tuberkulosis, ya sebetulnya kalau klinisnya baik nggak ada masalah. Tetapi karena obat rutin itu selalu diberikan oleh dokter, paling bagus adalah konsultasi pada dokter yang memberikan obat itu. Apakah saya bisa menerima vaksin CE atau tidak? Yang paling bagus adalah, karena yang paling tahu adalah kondisinya adalah dokter yang merawat. Tapi sebagian besar boleh diberikan. Hanya mereka misalnya, mohon maaf, anak-anak yang ada HIV gitu ya, HIV yang daya tahannya baru rendah atau dia leukemi, nah itu nggak boleh diberikan. Tapi paling bagus adalah konsul pada dokter yang merawatnya. Ya, jadi baik lagi semua itu harus dikomunikasikan, dikonsultasikan ke dokter yang dia lebih mengetahui terkait tersebut. Dan untuk saat ini vaksin JE hanya diprioritaskan untuk anak-anak dengan usia 9 bulan sampai dengan sebelum 15 tahun. Untuk vaksin program, untuk yang gratis ya. Tapi kalau di atas itu mau memberikan sendiri, silahkan datang ke rumah sakit, dokter anak akan siap untuk memberikan vaksinasi. Tapi memang harus membayar. Gitu ya. Iya. Oke, ada lagi nih dokter, pertanyaan dari Ayu. Sebenarnya vaksin JE itu apa ya? Dan soalnya dari kelas 1 udah divaksin. Apa semua anak-anak harus atau diharuskan divaksin lagi? Tadi sudah dijawab ya dokter. Sebetulnya bukan harus ya. Tapi ini kebutuhan. Dan harusnya kita berterima kasih karena nggak perlu membayar. Betul. Ya, karena di luar DIY kalau pengen itu harus bayar. Nah, apakah kemudian anak kelas 1 sudah divaksin? Ya, mungkin saya menjelaskan kebetulan bulan depan kan sudah Agustus. Betul. Ya. Nah, Agustus kita juga ada namanya bulan imunisasi anak sekolah. Jadi di dalam bulan imunisasi anak sekolah nanti untuk anak kelas 1 akan diberikan vaksin MR. Ya, MR itu untuk mencegah campak dan rubella ya. Kemudian juga ada vaksin untuk kelas 5 dan kelas 6 itu ada vaksin HPV. Nah, nanti setelah itu nanti November juga ada vaksin PD untuk mencegah tetanus dan difteri. Nah, nanti kelas 2 juga. Jadi ada beberapa, memang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita gitu ya. Ya, mohon maaf ini sudah ada telepon lagi yang masuk, ternyata hari ini cukup ramai, banyak yang ingin bertanya. Halo, silahkan. Dengan siapa di mana? Halo dok, saya Anna dari Suren. Halo. Halo, siang. Selamat siang. Halo. Apakah terdengar? Iya, terdengar. Dengan siapa? Dok, saya Anna dari Suren. Kebetulan saya lagi di luar Jogja sama keluarga. Nah, saya itu kembali pada bulan Februari besok. Apakah saya setelah kembali itu bisa vaksin? Nah, kira-kira saya apakah mendapatkan vaksin susulan? Nah, itu caranya gimana ya, dok? Ya. Tadi kita sudah ini ya dok ya, sudah highlight. Mungkin di highlight lagi dok untuk ini. Ya, jadi ini adalah program pemerintah di mana di 2 bulan pertama, September dan Oktober, mulai kick off-nya kalau nggak salah 3 September, selama 2 bulan itu harapannya, nah ini kan sebagian besar mungkin sudah akan tervaksinasi, dan kemudian setelah itu kita fokusnya pada anak-anak yang lahir berikutnya, yang pada waktu September sampai Oktober dia belum mencapai usia 9 bulan, ya. Jadi misalnya pada waktu itu dia 8 bulan kan belum vaksin, nanti dia akan mendapatkan vaksin pada waktu usia 10 bulan. Nah, kalau kemudian putra ibu itu usianya sudah lebih dari itu,
Saya tidak tahu, kemungkinan tidak bisa karena ini hubungannya dengan penghitungan vaksin, kemudian dengan pencatatan dan sebagainya. Kalau kemudian ibu pengen mendapatkan vaksin, bisa mungkin di rumah sakit, tetapi dengan konsekuensi mungkin tidak masuk program. Ya, jadi vaksinnya memang beda ya. Jadi untuk yang vaksin program dan non program juga akan berbeda. Ya. Gitu. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Ana. Jadi kesimpulannya adalah bisa mendapatkannya, tetapi memang beda dari vaksin yang program dan bisa langsung ke rumah sakit yang terdekat mungkin ya. Gitu. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Kak Galih Anggi. Imunisasi JE tersedia di puskesmas mulai kapan ya, Dok? Ya. Oke. Mulai 3 September. 3 September. Ya, catat di kalender 3 September. Tapi gini, setahu saya karena di dalam untuk 2 bulan pertama adalah campaign yang race-nya tadi 9 bulan sampai 14 tahun, maka program ini karena kan cukup banyak sasarannya, kelihatannya puskesmas akan memulai dengan yang di sekolah-sekolah dulu. Jadi di TK, di SD gitu ya, SMP, karena itu yang mudah. Nah, setelah itu kemudian nanti akan ada mungkin di puskesmas. Nah, kalau untuk rutinnya nanti 10 bulan itu berarti mulai November. Ya, jadi di September dan Oktober nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Mestinya nanti akan ada dari dinas akan membuat sebaran mana jadwalnya akan diberikan vaksinasi, ya, sehingga akan memudahkan untuk masyarakat untuk memilih, oh ini saatnya saya mau divaksin. Jadi nanti akan mulai dengan di sekolah, karena 15 tahun itu kan berarti semua anak SD, kemudian SMP sampai mungkin kelas 2 ya, SMP itu umurnya 13, 14, ya, jadi mungkin kelas 1, kelas 2. Jadi nanti akan di situ. Jadi kalau kemudian baru nanti setelah itu bergeser pada anak yang lebih muda. Setahu saya dari dinas seperti itu, tapi nanti akan ada pengumuman lebih jelas. Nanti saya harap nanti akan ada leaflet atau apa-apa dari dinas kesehatan. Ya. Mungkin juga nanti Ibu Ana ya, atau siapa tadi itu? Ibu Galih ya. Ibu Galih bisa cek informasinya di sosial medianya, mungkin sosial media dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau nanti juga Inahed akan ada sebaran gitu ya, akan ada spot gitu. Ya, mungkin akan ada postingan juga, postingan ataupun sebaran yang bekerja sama dengan dinas untuk diinformasikan, disosialisasikan kepada masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, ternyata masih ada chat lagi dari Yanti Doger. Apakah ada gejala yang spesifik dirasakan jika terpapar virus JE ataukah gejala yang sama seperti DB dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut? Nah, tadi sudah disentil di awal nih. Jadi memang gejalanya di awal-awal itu mirip ya. Jadi demam, sakit semua, mungkin ada pilek, ada batuk. Oh, saya lupa lagi menanyakan, sama seperti demam berdarah, JE itu tidak ada obatnya. Jadi tidak ada obatnya. Jadi yang paling penting adalah mencegah. Ya, kenapa? Makanya vaksinasi menjadi penting. Nah, nanti memang untuk kemudian memeriksa virus JE itu tidak mudah ya. Jadi biasanya kami dari dokter itu akan memeriksa kalau sudah ada gejala. Jadi gejala yang berat tadi ya, ada kejang, penurunan kesadaran yang ke arah infeksi otak, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan, kemudian dikirim karena pemeriksaannya adalah di laboratorium khusus di Indonesia, ada beberapa yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan laboratorium ini. Ya, sebelumnya ini ada video call yang masuk nih. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Siang. Iya, halo, dengan siapa, di mana? Saya Rahma dari Purworejo. Oh, Rahma. Iya, Ibu Rahma, silahkan pertanyaannya. Saya mau bertanya terus vaksin JE. Saya kan pendatang dan belum berKTP Jogja. Apa bisa ikut vaksin Jogja? Oke. Mbak Rahma, itu dia. Ya, Mbak Rahma dari Purworejo. Oke. Dari Purworejo, tetapi tinggalnya di Jogja. Ya, mau nah, Jogja. Kalau tinggalnya di Jogja, kelihatannya nanti saya klarifikasi, nanti base-nya adalah di sekolah, betul kan? Jadi kalau Mbak
siapa tadi Mbak Mbak Rahma, Rahma, ya. iya. Mbak Rahma sekolah di SMP di Jogja, meskipun dari Purworejo nanti akan mendapatkan vaksinasi di sekolah, gitu ya. Ya. Kemudian kalau misalnya misalnya siapa punya bayi, punya anak misalnya 5 tahun bertinggal di Jogja, nah ini sasarannya kelihatannya nggak perlu menunjukkan KTP, pokoknya dia di Jogja diidentifikasi oleh kader atau puskesmas di situ bahwa dia adalah warga di DIY. Ya, tetapi kalau dia hanya singgah gitu ya, misalnya rumahnya Purwokerto gitu ya, dia hanya menengok kakeknya, neneknya sebentar, kelihatannya mungkin enggak. Tapi yang penting adalah bahwa dia adalah penduduk tinggal di situ, Jogja. ya. Mungkin bapaknya kerja di Jogja, tapi dia masih KTP-nya masih itu kelihatan seperti itu. Gitu nggih. Ya. Ya, jadi gitu ya Mbak Rahma ya. Jadi karena ini nanti akan menjadi program sekolah, jadi kemungkinan walaupun tidak dari Jogja, tapi berada di Jogja akan tetap mendapatkan vaksin tersebut. Dan untuk orang tua yang memiliki atau ayah bunda ya yang memiliki anak yang memang KTP-nya belum domisili Jogja itu juga akan mendapatkan apabila sudah teridentifikasi, sudah ditetapkan ya dari puskesmas dan kader bahwa dia memang penduduk bermukim di Yogyakarta. Baik, ini ada chat lagi dari Kak Inu Kurniatun. Mengapa yang usia pas 15 tahun ke atas tidak bisa ikut vaksin, dokter? Ya, jadi seperti tadi, pengennya itu mungkin kalau saya sebagai dokter anak ya divaksin ya, termasuk saya mungkin pengen vaksin ya. Tetapi kan pemerintah karena harganya mahal, jadi ada skala prioritas ya. Seperti kenapa PIN saat ini hanya sampai usia 7 tahun. Nah ini berdasarkan pertimbangan tadi bahwa di bawah 15 tahun itu kalau dia terinfeksi, risiko komplikasi ke arah infeksi otak, kemudian kematian lebih tinggi dibandingkan pada usia yang lebih tua ya gitu. Oke. Oh ya, ada tambahan nih dokter pertanyaannya. Dan berapa lama vaksin JE ini bisa melindungi anak-anak kita dari bahaya virus JE? Ya, oke. Silahkan ya, dokter. Terima kasih Mbak Bu Atut ya, Bu Atut. Iya, Bu Atut. Jadi berapa kali vaksin itu diberikan? Untuk program ini diberikan sekali ya, jadi sekali. Dan berapa lama memang dia akan melindungi cukup lama ya. Jadi ini sampai saat ini kita masih melakukan surveillance untuk contohnya di Bali ya. Di Bali itu dimulai kalau nggak salah 2016. Sekarang kasusnya sangat jarang ditemukan di Bali dan ini berarti 2016 sekarang 2024. Nah, ini kan berarti memberikan perlindungan cukup panjang, apalagi kalau diberikan secara cakupannya bagus, maka dia juga akan herd imunitasnya juga ada gitu. Jadi artinya dia memberikan perlindungan sampai saya lupa berapa lamanya, tetapi paling tidak sampai dia berisiko untuk menjadi infeksi yang berat dia akan terlindungi. Jadi mencegah lebih baik ya di awal daripada mengobati selanjutnya. Oke. Ya. Ada lagi dari Kak Ana di Sleman. Halo dok, apakah jika vaksin ini di kondisi anak harus sehat? Oke, apakah vaksin ini kondisi anak harus sehat atau kalau misalnya sedang flu, pilek, radang tenggorokan, apakah bisa juga menerima vaksinasi ini dok? Ya, jadi vaksin itu kan usaha pencegahan ya, jadi supaya seorang tidak sakit. Kalau kemudian dia baru sakit gitu ya, misalnya ini radang, anaknya demam gitu, maka sebaiknya vaksinasi ditunda. Sembuhkan dulu penyakitnya, kemudian setelah itu dia sembuh, baru kemudian kita berikan vaksinasi. Oke, sangat-sangat seru karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin sekali ya anak-anaknya tervaksinasi. Jadi sangat antusias untuk mendapatkan vaksin ini. Baik dokter, mungkin ini kita rehat sebentar ya. Ada video yang akan tayang setelah ini. Dan untuk ayah bunda yang ingin mengetahui informasi-informasi terkait dengan vaksin JE ini atau Japanese encephalitis ya, Japanese encephalitis, bisa langsung chat atau telepon video call ke nomor 0811 2644 246 dan harus tetap
ada di sini mengikuti diskusi ini sampai akhir ya, karena informasinya cukup banyak dan pastinya sangat insightful untuk ayah bunda yang sedang mendengarkan. Baik, kita rehat sebentar ya dokter ya. Jangan kemana-mana, ayah bunda tetap bersama kami di HiDoc Live Ina Health. Aduh, apakah bayi boleh dikasih dot atau boleh dibedong nggak ya? Gimana ini? Halo, ayah? Ya? Ayah? Iya bunda. Bentar. Ini kenapa banyak informasi kesehatan yang simpang siur sih? Aduh, punggungku sakit kebanyakan duduk saat kerja ini. Ini nih dampak kurang olahraga. Duh. Saya bunda, bentar. Welcome to Yes. Mobile Legends. Kalah. Duh, mataku jadi pedas, merah lagi. Bunda, dia mau makan. Bunda! Ayah? Ina Health. Hah? Ina Health? Ina Health merupakan media kesehatan yang berkomitmen untuk menyediakan informasi kesehatan yang terkini, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ina Health dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2017. Segala kebutuhan informasi kesehatan bisa kalian temukan di berbagai platform Ina Health, dan salah satunya adalah YouTube. Ina Health telah memiliki lebih dari 600 video, lebih dari 190.000 subscriber, dan lebih dari 20 juta viewers yang tersebar di berbagai kota di penjuru negeri maupun mancanegara. Ina Health juga mempunyai berbagai program, di antaranya Dok, ada program olahraganya? Ada program untuk parenting serta tumbuh kembang anak. Kesehatan untuk remaja juga ada kan? ada dong pastinya. Proses pembuatan video Ina Health melalui beberapa tahap, yaitu tahap riset, menentukan tema, mereview tema, produksi, editing, serta review hasil video oleh tim review yang terdiri dari dokter yang kompeten di bidangnya. Saat ini, video-video Ina Health juga sudah disebarluaskan di berbagai ruang fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, serta digunakan oleh tenaga kesehatan untuk penyebaran informasi kesehatan dimanapun ia berada. Jadi bagaimana? Masih bingung untuk mencari informasi kesehatan terpercaya? Ina Health jawabannya. Hai ayah bunda, kali ini kita masuk ke program Mitos dan Fakta. Iya. Halo ayah bunda, kembali lagi dengan saya Hanin dan ini masih dengan narasumber kita yaitu Prof. Dr. May Neni ya. Saat ini kita akan agak lebih rileks ya, lebih rileks karena kita akan coba bermain mitos fakta, games mitos fakta terkait dengan vaksin JE ini. Karena tadi sudah banyak sekali dijelaskan terkait dengan penyakit JE itu apa, vaksin JE itu apa, manfaat dan juga bagaimana cara mendapatkannya. Nah, dokter apakah sudah siap? Jadi nanti tinggal sampaikan aja ini mitos atau ini fakta gitu ya. Boleh ada pernyataannya. Ada gimana? boleh saya kemudian menerangkan ya. Boleh. Jadi jangan hanya ini nanti karena mungkin tidak semata-mata ya tidak gitu ya. Iya betul. Boleh banget kok dokter, itu memang kalau bisa ada penjelasan singkatnya gitu setelah dinyatakan itu mitos atau fakta. Kalau gitu kita mulai ya, Prof. Mitos atau fakta? Vaksin JE tidak diperlukan jika saya menggunakan obat anti nyamuk. Mitos atau fakta? Ini atau ini? Jelas Mitos. Ya, kenapa? Ya, jadi apakah kita yakin kalau kita menggunakan anti nyamuk itu Kita nyamuknya nggak terlindungi? Ya, kebetulan kita oleskan di sini, tapi Ternyata malah di yang area nyamuknya di lain sini. ya. Sehingga
kita kan juga tidak bisa, apalagi mungkin anak-anak di bawah misalnya anaknya 10 bulan, 11 bulan itu kita juga nggak menyarankan juga sih, meskipun katanya ada yang aman, kalau saya sih itu tidak bisa menjamin ya. Jadi tetap berikan vaksinasi JE yang sudah memang fokus untuk penyakitnya itu. Ya, jadi tetap harus divaksinasi, dilengkapi vaksinasi imunisasinya ya Bapak Ibu Ayah Bunda biar lebih terlindungi lagi. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Vaksin JE tidak diperlukan jika saya hanya singgah sebentar di daerah endemis. Ya. Nah ini agak susah dijawab ya. Jadi dijawab dulu Prof. Kita pakai saya nggak ini. bisa karena kalau sebetulnya panduannya itu kalau misalnya wisatawan dulu ya, kemudian dia pergi di daerah endemis yang bukan dia hanya saya lupa berapa kalau nggak salah 2 minggu atau 3 nggak perlu vaksin. Tetapi dalam itu memang ada. Ya. Tetapi dalam konteks ini karena kan kita nggak tahu nih ya kalau dia sebentar itu seberapa sih ya gitu tidak, apakah kemudian kita menjamin tidak ada kegigitan ya. Nah dalam konteks ini karena kan ini dalam program ya kita ikuti program. Kalau sebetulnya sudah ada panduannya. Jadi kalau misalnya orang bule gitu ya. Orang bule mau ke Bali gitu ya. Dia di Balinya bukan di daerah yang daerah sawah gitu ya. Sebenarnya dia nggak perlu, tetapi juga tidak ada salahnya karena itu memberikan proteksi. Lah kalau saya sebagai dokter, karena di Indonesia kalau kita lihat petanya WHO sebetulnya itu merah semua. Jadi artinya bahwa sebetulnya endemis, tetapi memang kenapa Yogyakarta, karena ya mungkin kalau semua itu dibayari mungkin negara kita nggak mampu, sehingga mulai urutan yang paling prioritas paling banyak yaitu Bali, dan Bali juga daerah daerah pariwisata ya, kemudian Kalimantan Barat, kemudian kita Yogyakarta juga cukup banyak ya, tetapi juga karena mungkin Jogja itu juga daerah pariwisata, sehingga menjamin bahwa orang nanti ke Yogyakarta ya dia aman. Jadi saya agak susah ini ya. Jadi ada penjelasan seperti itu. Oke, jadi belum bisa dijelaskan lebih karena rinci itu ya Dok ya. Tidak hanya ya atau tidak gitu ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau orang yang sudah pernah terinfeksi JE tidak memerlukan vaksin kembali, mungkin karena antibodinya ya Dok ya. Ya, sebetulnya dia membentuk kekebalan, tapi yang penting kapan kita tahu bahwa itu vaksin JE? Karena sebetulnya ya, jadi kalau dia kena JE dan teridentifikasi JE, itu biasanya sudah encephalitis. Nah, encephalitis biasanya dia akan ada gejala sisa atau mungkin dia mati. Kalau sudah meninggal ya dia nggak perlu vaksin. Tetapi yang ringan-ringan kan nggak ada gejala yang mungkin hampir sama. Oleh karena itu ya kita tetap harus memberikan vaksin untuk di daerah tinggi. Ya, jadi berikan saja vaksinasi ya. Lagi-lagi dicegah terlebih dahulu ya Dok ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, apakah vaksin Japanese encephalitis atau JE dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada anak? Oh, vaksinnya ya, bukan penyakitnya ya. Nah, ini harus hati. Apakah vaksinnya dapat menyebabkan gangguan perkembangan? Jawabannya apa? Jawabannya mitos. Tetapi penyakitnya itu menyebabkan. Nah, jadi kalau apakah penyakitnya JE menyebabkan gangguan perkembangan anak? Ini ya jelas fakta. Ya, apakah vaksinnya menyebabkan? Justru itu mitos, karena dengan memberikan vaksinasi justru mencegah penyakit yang bisa mengganggu perkembangan anak tersebut. Cukup tricky ya. Jadi vaksinnya aman ya. Jadi itu sudah cukup banyak dipakai, tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara. Dan kita belajar dari Bali dan Kalimantan Barat yang sudah banyak, saya lupa berapa juta vaksin, dan tidak ada kejadian ikutan berat yang harus diwaspadai bahwa vaksin menyebabkan efek samping. Jadi aman, dan vaksin itu tidak seperti obat ya. Dia untuk masuk ke dalam Indonesia kita harus ketat sekali persyaratannya dan harus direview oleh suatu badan yaitu BPOM. Kalau tidak memenuhi bukti-bukti penelitian sebelum ini vaksin itu aman dan bermanfaat, tidak akan masuk di dalam Indonesia. Dia akan registrasi oleh BPOM. Jadi
yakinkan, nggak usah ragu-ragu bahwa vaksin itu aman dan bermanfaat. Ya, Ayah Bunda aman, insya Allah aman ya vaksin JE, jadi jangan khawatir untuk diberikan kepada anak-anak Ayah Bunda sekalian. Oke, yang terakhir, mitos atau fakta, apakah vaksin Japanese encephalitis dapat menyebabkan kelumpuhan? Vaksinnya Ya, bukan penyakitnya. Jadi adalah mitos ya. Jadi seperti tadi, justru vaksinnya mencegah penyakit yang bisa menyebabkan radang otak, dan salah satu gejala radang otak adalah kelumpuhan. Ya, jadi efek sampingnya. Jadi justru itu mitos vaksin menyebabkan kelumpuhan, bahkan vaksin mencegah kelumpuhan karena infeksinya. Iya, oke, cukup jelas ya mungkin ya Ayah Bunda yang mendengarkan diskusi kali ini, dan mudah-mudahan nih tidak bingung ya, tapi memang agak tricky dari beberapa kalimat mitos fakta yang tadi. Yang jelas adalah vaksin itu mencegah ya, mencegah. Jadi jangan khawatir, untuk vaksin JE ini pasti sangat aman untuk anak-anak Ayah Bunda sekalian. Dan mudah-mudahan tidak bingung dengan berbagai pertanyaan yang sudah tersebar di masyarakat, mitosnya yang beredar terkait dengan vaksin JE ini. Dan untuk yang terakhir nih dokter, untuk pertanyaan pamungkas terakhir, bisa diberikan tips mungkin dokter, tips bagi ayah bunda ingin putra putrinya mendapatkan vaksin JE, apa yang harus dipersiapkan? Oke, jadi dipersiapkan yang jelas anaknya harus sehat. Iya. Ya, kalau anaknya misalnya baru demam gitu ditunda. Kalau cuma pilek-pilek, batuk dan dia alergi dan dokternya nggak apa-apa, ya berikan vaksinasi ya. Kemudian kalau untuk anak yang di sekolah, karena sekolah itu kadang-kadang gejalanya kita sebut, kadang-kadang kan ada anak disuntik ketakutan kemudian histeris. Iya. Itu semua satu kelas bisa langsung pada takut ya. juga. Jadi iya. disiapkan anaknya bahwa nanti di sekolah akan disuntik. Sakit nggak? Ya sakit, cuma sedikit, tapi itu untuk mencegah penyakit yang sakitnya lebih berat. Jadi justru orang tua harus mempersiapkan anaknya, nggak usah takut gitu ya. Takut itu ya takut, tapi nggak apa-apa. Bismillah, justru dengan vaksinasi nanti kita akan menjadi lebih sehat. Ya, jadi anaknya diberikan pengertian bahwa memang akan sedikit sakit, tapi akan tetap aman. Mungkin juga dibantu dari pihak sekolahnya yang untuk menenangkan anak-anaknya gitu ya dok ya. Ya ampun, untuk acara atau diskusi kali ini nih cukup sangat informatif sekali ya, karena ini merupakan hal baru yang nanti juga akan diterapkan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Prof. Dr. Maineni yang sudah menemani saya di sini di acara Hi Doc Live Ina Health, dan semoga sobat sehat, ayah bunda yang sedang menonton acara kali ini itu mendapatkan informasi terus juga pengetahuan baru terkait dengan penyakit Japanese encephalitis ataupun juga vaksin Japanese encephalitis ini. Dan mudah-mudahan semua sudah terjawab, dan apabila nih pertanyaan-pertanyaan yang melalui YouTube ataupun TikTok dan sosial media Ina Health yang belum sempat kami pegang atau belum sempat kami utarakan melalui diskusi ini, kami mohon maaf atas keterbatasan ini ya. Tetap jaga kesehatan untuk ayah bunda dan juga sobat dari Hi Doc. Dan jangan lupa untuk memberikan vaksin ke anak-anaknya di usia 9 bulan hingga 15 tahun. Jika ada pertanyaan nih seputar vaksin ini, bisa dong ayah bunda langsung saja ke media sosialnya Ina Health ataupun ke media sosialnya Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetap ikuti Hi Doc Live dengan tema berbeda di setiap episodenya. Apabila ada pertanyaan yang ingin di-up atau dijadikan bahan diskusi di Hi Doc, boleh banget, silahkan diketikkan di media sosialnya Ina Health juga. Saatnya saya, Ainun Hadin dan Maineni, dokter ya, Prof. Dr. Maineni undur diri kerabat. Jadi jangan lupa untuk terus mengamati pergerakan informasi dari kami. Apabila ada salah kata dari kami juga, kami mohon maaf, dan salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama.